Selamat datang di acara Abang Jago. Abang jawab gosip-gosip. Ampun Bang Jago. Nah, kemarin ke beberapa lokasi gitu di Indonesia ya. Dan ada yang menarik nih dari pertemuan-pertemuan di beberapa tempat ya. Kebetulan ada rapat di Bali. Saya jalan di Kute gitu. Itu pas malam minggu. Sepinya bukan main. Orang nggak ada yang jalan, jarang banget. Jadi bahkan di tempat biasanya keramaian banyak banget, itu juga sepi. Di pantai-pantainya sepi juga. Ngobrol nih sama orang-orang. Gimana bang? Wah capek nih bang, kapan ya ini selesai nih masalah corona? Kami nggak bisa ngapa-ngapain lagi bang. Wisatawan jarang, wisatawan asing apalagi. Yang ada wisatawan asing yang memang tinggal di sini, emang di Indonesia yang datang. Tapi yang lainnya nggak ada lagi bang. Penerbangan, ya saya kemarin ke bandara juga. Untuk internasional di Bali nggak ada. Terus karena rapat lagi ya, saya juga pergi ke Lombok nih. Sampai di sana, aduh sedih banget. Sedih betul. Sepi. Restoran, ada tempat restoran nih, seafood. Saya makan, cuma saya sendiri di sana yang makan. Sampai dia bilang apa? Biasanya bang ini kalau tiap hari pasti rame. Ada lagi nih, ketemu lagi sama travel guide. Dia bilang apa? Bang, saya udah nggak lagi nih bawa turis. Kerjaan saya udah nggak lagi. Sekarang saya bantu istri aja jual sate. Terus ketemu nih sama anak-anak milenial. Bang, nanya lagi mereka. Kapan bisa nonton konser lagi bang? Nonton musik? Nggak ada lagi bang. Dan lebih parah, kawan-kawan yang suka bola nih. Dulu bang kita bisa lihat Persib lawan Persija, seru gitu. Persebaya, semuanya nggak ada lagi bang. Kita kebingungan nih, fans pada bingung. Fans klubnya pada bingung. Mau nonton apa gitu. Pertandingan nggak ada. Jadi banyak banget yang terganggu karena corona. Tahun depan, nah ini gimana bang? Apakah kita bisa nonton nih? Piala Dunia yang dibuat di Indonesia, kan sayang kalau nggak ada penontonnya. Masa nontonnya online terus bang? Nah yang pusing ketemu sama ibu-ibu. Bang, kami arisan sekarang online bang. Mau ketemu takut-takut. Arisan antar ibu-ibu berkurang nih. Kemudian apa lagi gitu? Ketemu keluarga, biasanya kumpul keluarga 3 bulan sekali jadi bang. Ini enggak lagi kumpul keluarga bang. Kapan nih kami bisa kumpul-kumpul? Dan semua ngomongnya corona. Dan ujung-ujungnya mereka nanya sama saya, bang, katanya Pak Jokowi sama Pak Erick Thohir lagi berjuang nih bang, masalah vaksin untuk mencegah corona. Kapan sih bang vaksinnya datang? Kapan sih semua? Nah makanya akhirnya karena banyak banget pertanyaan, saya akhirnya bikin nih, kira-kira di Instagram saya, kira-kira apa sih yang kamu tahu tentang vaksin? Atau apa yang ingin kamu tahu tentang vaksin? Nanti saya jawab deh di Abang Jago. Nah, kali ini Abang Jago jawab gosip-gosip, gosipin vaksin. Apa sih vaksin yang ada untuk corona ini? Pemirsa, pemerintah menjamin bahwa vaksin COVID-19 yang kini memasuki proses uji klinis fase ketiga aman bagi masyarakat. Rencananya uji coba vaksin tersebut akan masuk evaluasi tahap akhir pada Desember mendatang. Rencananya vaksin ini akan diproduksi secara massal oleh Bio Farma. Nanti kita akan lihat nih hasil di Instagram saya, siapa aja yang nanya dan apa aja pertanyaan mereka. Seru-seru juga pertanyaannya. Nanti saya bacakan dan akan saya jawab. Sehingga gosip-gosip mengenai vaksin bisa terjawab dengan enak-enak lah, gaya Abang Jago. Ini dia nanya nih, dari Angela. Dia nanya, vaksin kapan siapnya bang ya? Capek bang, saya rapid terus, swab melulu. Nah, sekarang saya cerita nih sedikit ya. Di Indonesia itu ada beberapa vaksin nih yang akan masuk ke Indonesia. Ada namanya Sinovac, ini kerjasama dengan Bio Farma. Kemudian ada Sinopharm, ini kerjasama Sinovac itu dari China. Kemudian Sinopharm, ini dari Uni Emirat Arab. Kemudian ada AstraZeneca,
Ini dari Inggris, kemarin Pak Erick Thohir dengan Menlu kita, Bu Retno itu ke Inggris kerjasama untuk vaksin juga. Dan berhasil di sana juga. Kemudian ada yang dari satu lagi, namanya CEPI. CEPI ini satu koalisi untuk masalah epidemi. Ini yang ngelit itu yang buat Microsoft. Siapa yang bikin Microsoft tuh? Siapa namanya? Siapa? Bill Gates. Oh ya, itu Bill Gates. Memang saya udah lupa sama Bill Gates ketuaan. Saya tahunya Mark Zuckerberg. Kalau Bill Gates sih udah lupa karena udah tua banget nih. Kan kita tahunya yang muda-muda aja gitu. Nah, Bill Gates ini bikin juga dengan koalisi. Dan dia akan bikin kerjasama dengan Bio Farma juga. Karena mereka butuh yang namanya perusahaan yang mampu membuat vaksin. Dan Indonesia yang mampu membuat vaksin siapa? Ya, Bio Farma. Ini perusahaan BUMN yang sudah 1 abad lebih usianya dan jagoan bikin vaksin. Nah, ditanya nih sama saya, sama Angela, kapan ya Bang ya? Nah, ini lagi proses, tenang aja. Kabarnya lagi proses, udah uji klinis, ya beberapa ada 1.600 lebih yang kemarin jadi relawan di Kota Bandung. Dan ternyata yang bisa jadi relawan hanya orang yang di Bandung. Makanya kemarin ada Pak Ridwan Kamil juga tuh di Bandung yang jadi relawan untuk vaksin. Dan mereka lagi diuji sampai hari ini ya, nggak ada masalah dan tidak ada keluhan-keluhan. Dan saya lihat Pak Ridwan Kamil masih tetap beraktivitas, berarti kan ini lagi proses. Tapi saya nggak berani mendahului nih. Kita tunggu aja di uji klinisnya. Setelah uji klinis nanti ada lagi nih dari proses BPOM. Dan Abang halal nggak sih Bang? Nah ini juga lagi proses juga nih halal. Teman-teman MUI kabarnya lagi di Cina nih. Mereka lagi akan melihat nih proses yang ada di Cina. Bagaimana di Cina proses-prosesnya yang ada. Jadi kita tunggu aja nih prosesnya. Mudah-mudahan sih tidak lama lagi lah. Tapi kita tunggu aja karena semua harus tetap proven. Nggak akan main-main lah, pemerintah nggak akan main-main. Semua lembaga ini nggak akan main-main. Karena ada dikawal oleh kawan-kawan dari universitas, Unpad dan juga dari Bio Farma yang berpengalaman benar dengan vaksin-vaksin ini gitu. Nah, vaksin itu sebenarnya untuk mencegah supaya virus itu tidak menyakiti kita. Nah, ini mencegah aja, jadi bukan mengobati, dia mencegah. Ingat nggak dulu kita namanya vaksin cacar? Itu supaya kita nggak kena cacar air. Ada vaksin polio. Kita dulu waktu kecil juga pasti dapat vaksin polio. Ada beberapa vaksin lain. Jadi prinsipnya vaksin itu adalah untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Kalau untuk mengobati, sampai hari ini belum ada obatnya. Tapi kalau vaksin, lagi proses. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Bang, bagaimana ya cara masyarakat umum untuk mendapatkan vaksin tersebut? Ini pertanyaan dari yang lain ya. Nah, cara mendapatkannya nanti akan dilihat gitu ya, kapan dilihat. Untuk yang memang kalangan ekonomi ke bawah, itu pemerintah kabarnya dapat gratis nih. Sementara yang punya uang ya bisa lah mandiri lah, beli sendiri gitu loh. Dan Pak Jokowi kemarin udah ngomong juga nih, jadi akan terbagi 2 nanti. Jadi urusan gratis Pak Terawan, urusan yang bayar-membayar, urusan Pak Erick. Nah, lalu siapa yang akan dapat Bang? Siapa yang akan dapat? Karena ini kan nanti ada pasti proses-prosesnya nih. Yang pasti prioritas pertama pemerintah, yang pasti tenaga kesehatan. Kemudian siapa lagi? Tentara, TNI dan Polri. Itu pasti, mereka kan penjaga keamanan kita ya, ketertiban. Kemudian siapa lagi? Guru-guru dan dosen. Setelah itu siapa? Daerah-daerah yang merah. Daerah-daerah merah akan jadi prioritas juga. Kemudian yang lain gimana Bang? Nah, baru berikutnya. Nanti yang lain akan dapat gitu. Vaksinnya itu bertahap buatnya. Nah ini, pertanyaan terakhir nih. Ini bingung saya jawabnya. Mau tahu nih pertanyaannya? Ke Abang Jago, jawab gosip nih. Vaksin yang bikin candu ada nggak ya, Bang? Apa ya? Apa coba? Yang bikin candu? Vaksin cinta kali ya. Benar nggak sih? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode Abang Jago berikutnya. Abang jawab gosip-gosip. Dan kalau mau buat pertanyaan atau hal-hal masukan untuk Abang Jago, silakan
langsung saja ke Instagram saya di bawah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Abang Jago, Abang Jawab Gosip. Ampun Bang Jago.